Mereka tidak memiliki skill dalam bidang tersebut, sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi seseorang pengangguran. Hai, saya Wide. Saya berusia 21. Background saya saat ini tidak bekerja, akan tetapi saya menyediakan lapangan pekerjaan. Jujur, ini video pertama saya agak sedikit gugup untuk menyampaikan opini saya. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama seperti saya, jadi saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang saya akan tanyakan dan tentu saya sendiri yang akan menjawab. Oke, saya langsung masuk ke pertanyaan pertama. Tentunya ada banyak faktor yang menyebabkan adanya pengangguran. Salah satu contoh faktor yang paling nyata itu karena minimnya lapangan pekerjaan. Jadi di sini saya akan menjawab berdasarkan opini pribadi saya. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya pengangguran adalah faktor individu dari diri seseorang tersebut. Karena apa? Karena akhir-akhir ini saya sering kali mendengarkan keluhan-keluhan dari teman-teman pengusaha. Mereka sulit dalam mencari tenaga kerja karena calon tenaga kerja tersebut memiliki banyak sekali keinginan dan kemauan, banyak request lah istilahnya. Jadi pada poinnya mereka ingin gaji yang tinggi dan job desk yang gampang. Bisa dibilang rata-rata orang saat ini itu menginginkan pekerjaan yang santai dan gajinya tinggi. Secara teori kehidupan yang telah berlangsung, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang besar, tentu kita harus melakukan action yang besar dan tanggung jawab yang besar. Tapi hal tersebut, orang-orang saat ini tidak menginginkan action yang besar, akan tetapi dia ingin hasil yang besar. Mungkin ini akan menjadi suatu problem yang sangat sulit untuk dipecahkan, dan tentunya ada beberapa hal yang menyebabkan pola pikir orang-orang saat ini seperti itu. Salah satunya pengaruh dari sosial media yang memberikan informasi ataupun konten-konten yang tidak terbatas. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali konten-konten yang menyuguhkan kehedonan, kekayaan, dan bagaimana mereka melakukan proses untuk mencapai titik tersebut dengan cepat. Salah satunya dengan cara bermain judi online, trading, saham, investasi, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang itu memiliki pikiran kita bisa melakukan pekerjaan yang santai dari rumah, melalui handphone, melalui online kita bisa menghasilkan uang. Kan tetapi realitanya tidak seperti itu. Mereka tidak memiliki skill dalam bidang tersebut, sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi seseorang pengangguran. Di samping itu juga saya sangat mengakui pengaruh media sosial itu sangatlah besar, yang dimana awalnya mereka, orang yang memiliki skill, orang yang produktif, akan jatuh menjadi malas karena konten-konten yang disuguhkan, hiburan-hiburan yang disuguhkan. Apalagi di media sosial itu tidak memiliki filter yang sangat kuat, di mana bisa dikatakan banyak sekali konten-konten hiburan yang tidak mendidik, di mana hal ini akan sangat berdampak pada perekonomian yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengangguran. Jadi itu dia opini saya mengenai kenapa bisa ada pengangguran. Apa yang harus dilakukan? Jadi ada 2 jawaban yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, menjadi seorang pengusaha, dan yang kedua, menjadi seorang pegawai. Ketika kalian ingin menjadi seorang pengusaha, kalian harus benar-benar mempelajari tentang usaha, tentang bisnis. Di mana kita bisa mempelajari tentang bisnis? Jawabannya di mana saja bisa. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, kalian bisa mencari informasi-informasi tentang bisnis itu melalui Google, melalui YouTube. Dengan kalian menonton konten-konten yang membahas tentang bisnis, itu akan sangat membantu kalian dalam proses belajar untuk menjadi seorang pembisnis. Jadi ketika kalian sudah menjadi seorang pembisnis,
tentu tidak ada yang namanya pengangguran lagi. Ketika pun kalian tidak memiliki minat untuk menjadi seorang pebisnis dan kalian memilih untuk menjadi seorang pegawai, di sini juga kalian perlu memperhatikan. Jadi ketika kalian ingin melamar pekerjaan, karena problem yang terjadi saat ini itu orang-orang sangat sulit untuk diterima bekerja. Ya memang salah satu faktornya karena kalian tidak memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi semisalkan saya ambilkan contoh, kalian ingin melamar kerja di sebuah perusahaan percetakan. Ya sebelum kalian melamar bekerja tentu kalian harus mempelajari ilmu-ilmu tentang percetakan. Jadi kalian juga harus memahami hal tersebut. Tidak ketika kalian melamar pekerjaan, kalian pas mulai bekerja baru kalian belajar. Itu adalah kekeliruan menurut saya pribadi. Ketika kalian sudah melakukan upgrade skill, kalian memiliki skill yang memadai, tentu kalian akan sangat mudah untuk diterima di sebuah perusahaan. Yang dimana hal tersebut juga akan membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, beserta juga gaji yang tinggi. Jadi poinnya itu adalah skill. Ketika kalian memiliki skill yang memadai, tentu hal itu akan sangat mempermudah kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Kalian juga harus mengupgrade-nya. Jangan puas dengan skill yang kalian miliki saat ini. Kesimpulannya, ketika kalian sudah melakukan action, tidak ada lagi yang namanya pengangguran. Jadi buat kalian yang saat ini sudah melakukan action, tetaplah pertahankan, kembangkan. Jangan pernah patah semangat, tetaplah berjuang, karena perjuangan-perjuangan tersebut kalian sendiri yang akan menikmatinya, bukan orang lain. Jadi sekian video kali ini. Jika kalian memiliki opini, silahkan komen di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir.